Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dalam video pembelajaran ini akan membahas dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Sebelumnya perkenalkan, saya Aprilia Herta Safitri dengan NPM D1D022055. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas, bahasa Jawa yang artinya pandangan, sedangkan dari penjabaran beberapa bahasa, dapat disimpulkan penggabungan kata Nusa dan Antara menjadi kata Nusantara, yang diartikan sebagai kepulauan di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Kata Nusantara bermula dari bunyi Sumpah Palapa oleh Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapatih di Kerajaan Majapahit pada tahun 1336 Masehi. Kata Nusantara juga digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda atau Netherlands Indië pada acara Kongres Pemuda Indonesia II tahun 1928. Secara terminologi, wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri yang serba Nusantara dan lingkungan dunia yang serba berubah. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan memperhatikan sejarah dan budaya, serta dengan memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografisnya dalam upaya mewujudkan aspirasi bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Wawasan Nusantara secara terminologi juga umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut, seperti Hasnan Habib dan Wan Usaman. Perkenalkan, nama saya Leliatul Mafiro dengan NPM D1D022045. Saya akan menyampaikan materi berikutnya. Sumber historis wawasan Nusantara. Pertama, wilayah Indonesia didasarkan pada teritorial Z atau dikenal dengan nama Ordonasi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi pokoknya adalah penentuan lebar laut dengan lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau atau darat. Kemudian laut menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia. Kedua, Deklarasi Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia adalah 12 mil, yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang menurut pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasarkan wilayahnya, dan guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara setelah keluarnya Deklarasi Juanda 1957, dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Baiklah, saya Samuel Leleoyan dengan MPM D1D022009 akan menyampaikan materi selanjutnya. Sumber sosiologi wawasan Nusantara. Secara historis, wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan Belanda dan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membuahkan hasil karena banyak adanya persatuan dan kesatuan. Sedangkan di sisi lain, kaum kolonial terus menggunakan politik divide imperia, pecah belah dan kuasa. Kendati demikian, perlawanan para pahlawan telah membuktikan bahwa semangat perjuangan bangsa Indonesia tidak pernah padam dalam mengusir penjajah di wilayah Nusantara. Kesadaran tersebut kemudian mendapatkan bentuk dengan lahirnya Penggerakan Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional. Disusul tahun 28 Oktober 1928 para pemuda mengumumkan Ikrar Sumpah Pemuda, bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa Indonesia, sehingga proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang merupakan embrio keberadaan wawasan kebangsaan Indonesia.
Baiklah, saya Aser Waliman Sombing dengan NPM D1D02249 akan menyampaikan materi selanjutnya. Sumber politis wawasan Nusantara. Ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus yang terkandung dalam satu cita-cita nasional bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua. Yang kedua, tujuan nasional Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Yang ketiga, visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR nomor ke-6 MPR 2001 tentang visi Indonesia. Selanjutnya, pandangan geopolitik bangsa Indonesia dalam wawasan Nusantara. Teori geopolitik di Republik Indonesia adalah wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia tidak dapat menerima berbagai rumusan dari teori-teori tentang geopolitik yang dianut oleh negara-negara lain yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik merupakan pandangan baru dalam mempertimbangkan manfaat dan pengetahuan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana terkandung dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Poin materi selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Genia Dwiani dengan NPM D1D02265 akan menyampaikan materi selanjutnya. Esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan yang beragam. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan pada keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen yang ditandai dengan keberagaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan secara terpadu, utuh dan menyeluruh. Kemudian, pembangunan nasional membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang tidak cukup berasal dari sumber-sumber daya alam di wilayah Indonesia, karena memiliki sifat terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Sementara itu, pembangunan yang terus berkembang membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar, serta di luar sumber daya alam, khususnya minyak bumi dan gas alam. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Oleh karena itu, sangat penting kesadaran seluruh warga negara Indonesia, khususnya yang telah berkategori wajib pajak, untuk membayar pajaknya sebagai bentuk kontribusi warga negara dalam membiayai pembangunan. Lalu, apa alasan diperlukan wawasan Nusantara? Ini dilatar belakangi oleh sejarah sosiologis dan politik bangsa Indonesia itu sendiri. Berdasarkan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 bahwa wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan.